Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. 4 tim papan atas dari Liga 1 kenapa kompak banget ya? Kalau di pekan ke-28 mereka sama-sama bermain imbang, di pekan ke-29 lagi-lagi mereka kompak juga. Tapi pekan ini kompaknya menang. Haha, kita mah sebagai penonton ya kura-kura dalam perahu aja lah ya. Pura-pura tidak tahu aja lah ya. Kok bisa kompak ya? Padahal mah ya. Ya mungkin saja memang ini udah setting kali ya, biar liga itu rame sampai akhir kompetisi ya. Ujung-ujungnya penonton tetap rame kan. Jadi wajar kalau banyak netizen yang menebak atau menduga-duga atau mengira-ngira 4 tim teratas itu memang sudah disetting setiap pertandingannya di tiap minggunya. Pekan 28 disetting imbang semua. Pekan 29 disetting menang semua. Nah, sementara pekan 30 disetting kalah semua. Lah kok kalah semua? Iyalah, pekan 30 itu demi menyelamatkan tim-tim yang di bawahnya dan biar liganya tetap rame. Waduh, ini kok 4 tim atas kalah semua. Ini poinnya makin mepet-mepetan, mana liga mau habis lagi kan gitu. Akhirnya masyarakat lebih penasaran dan juga jumlah penonton akan lebih banyak gitu dong. Nah, baru nih pekan 31 itu baru akan normal lagi. Bahkan pekan 31 itu akan ketahuan siapa juaranya, siapa degradasinya gitu kan. Makanya ya kita itu sebagai supporter, udahlah, nggak usah saling gondok-gondokan, nggak usah saling hujat-hujatan, nggak usah saling nyinyir-nyinyiran, apalagi saling jotos-jotosan. Demi apa ya? Demi membela tim kalian. Emang benar sih membela tim kalian itu penting ya, tapi ya kita harus sadar bahwa kita ini sebagai penonton, sebagai supporter itu cuma diatur sama mereka, sang penguasa liga. Kita ini diatur tim kita harus seperti tim atau kita harus seperti jadi udah nggak usah saling ejek-ejekan dan saling gondok-gondokan seperti yang satu ini nih. Jadi ada sebuah postingan di akunnya salah satu bonek ya yang iri sama Persib. Dia bilangnya, masa Beckham Putra cuma kartu kuning padahal sama-sama ngerangkul ya, giliran Slavko kartu merah. Ada deh yang gini nih, dia nih nggak paham nih settingan Liga Konoha dan cuma cuma memposting tapi ujung-ujungnya bikin permusuhan, perpecahan nih. Padahal ya kalau kalian tahu ya, ini kan udah disetting semua. Dan kalaupun kami harus jelaskan, ya mungkin akan kena counter sama kami. Kenapa demikian? Kalau dia bilang Beckham Putra harusnya kartu merah karena merangkul ataupun bilangnya smackdown lah sama Brandon Wilson. Oke, betul. Kami pun bisa setuju ya kalau Beckham Putra harus kena kartu merah. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita anggaplah Beckham Putra harus kena kartu merah. Tapi kalau kami counter gimana? Golnya Flavio pun harusnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Sebelum tercipta gol Flavio, Haudy Abdillah dilanggar oleh 2 pemain Persebaya, tapi nggak dicek VAR, nggak digubris sama wasit, tetap play on dan bola didapat oleh Dejan Tumbas dan akhirnya dieksekusi oleh Flavio Silva. Kenapa nggak direview? Itu pelanggaran terhadap Haudy Abdillah. Makanya sesimpel itu counter kami ya. Kalian protes kenapa Beckham Putra cuma kartu merah. Oke, silakan kartu merah aja Beckham Putra. Tapi sebaliknya gol Flavio nggak disahkan karena udah pelanggaran terlebih dahulu terhadap Haudy Abdillah. Ayo pilih mana. Makanya ojo kakean cangkem, ojo kakean pola, ojo kakean meso. Wong di laga lawan Madura kemarin wasit berat sebelah terhadap Persebaya kok isih miso. Heleh. Tapi ya inilah carut marutnya Liga Konoha, carut marutnya pengelolaan liga kita, carut marutnya operator liga kita. Di saat PSSI selalu sibuk impor pemain blasteran dari Belanda demi timnas. Timnas aing keren pisan. Bisa main di round 3, bisa gelar Piala Dunia U17, bisa masuk Piala Asia di semua kelompok usia, bisa dikenal di seluruh dunia. Keren pisan bos PSSI aing. Setuju? Setujulah. Gimana? Keren nggak bos PSSI sekarang? Keren banget. Setuju dong bos PSSI sekarang keren. Ya keren banget lah, itu kan yang sering diucapkan kacungnya. Nah ini kan kocak loh, kacungnya malah ngurusin apa?
jualan jersey loh. Bukan yang ngurusin supporter, fokus di liga, malah jualan jersey. Sekarang coba deh kita pikirkan baik-baik. Ini fakta loh ya. Federasi itu cuma lebih mementingkan timnas. Kacung-kacungnya cuma jualan jersey. Sementara liganya apa pernah dia perhatikan? Berapa banyak klub nunggak gaji di Indonesia? Apa pernah ada solusi dari federasi kita? Kalau federasi disenggol seperti ini, pasti omongnya apa? Liga kan urusannya PT Liga. PSSI kan cuma punya 1% saham di LIB. Betul dong, selalu begitu alasannya. Loh, itu kan sudah ada liga. PSSI cuma punya 5% saham di liga. Artinya liga itu harus benar-benar ya mengelola liganya dengan baik. Makanya wajar banyak netizen yang berkata kalau PSSI yang sekarang itu cuma pencitraan demi timnasnya. Liganya mah dibiarkan terlantar. Kenapa demikian? 3 tahun periode PSSI yang sekarang, ranking liga di Asia Timur turun. Keluar dari 10 besar Asia Timur loh ya, meskipun di Asia naik ke 25. Wakil Indonesia di Asia AFC itu nggak pernah diperhatikan, terlantar loh ya. Contoh terlantarnya apa? Ketika ada wakil Indonesia main di kompetisi Asia, liganya nggak pernah diatur ulang, nggak pernah ditunda, nggak pernah di stop. Tapi ketika sebuah ajang yang namanya SEA Games, liga di stop. Nah, kan lebih mentingin timnas daripada liga. Sementara ketika liganya dianggap rendah oleh negara-negara tetangga, federasi nggak terima, tapi nggak ada sumbangsinya, nggak ada perhatiannya buat liga. Coba lihat sekarang, federasinya sibuk ngurusin atau pencitraan demi timnas. Esko-eskonya malah sibuk jualan jersey, maksa rakyat buat beli jersey. Ada rakyat disuruh beli jersey lah, emangnya nih ya, duit 199 miliar yang disuntikan pemerintah ke PSSI itu sumbernya dari mana? Semuanya dari rakyat loh ya, dari pajak gaji, pajak makanan, pajak bangunan, pajak kendaraan, pajak barang dan lain-lain, semuanya dari rakyat. Lah kenapa rakyat disuruh dipaksa beli jersey padahal rakyat udah menyuntikkan duit 199 miliar ke PSSI? Ya suka-suka rakyat lah. Masalahnya PSSI atau timnas pun bukan milik PSSI seutuhnya, tapi milik rakyat juga. Kami sebenarnya nggak mau nyenggol seperti ini. Kita dukung program federasi buat timnas, memajukan timnas, tapi liganya diperhatikan, liganya dibenahi, jangan lepas tangan. Betul memang, kalau ditanya selalu bilang match fixing di liga udah berkurang. Iya betul memang berkurang, tapi ya berkurang juga percuma kalau otak utamanya nggak dibenahi, karena otak utamanya ada di operator. Kan akhirnya timbul pertanyaan, PSSI sibuk impor pemain timnas dari luar. Nah kenapa PSSI nggak bisa impor operator dari luar? Kan beres cuma impor operator dari luar. Kalau pakai operator luar itu gampang, mereka kerja nggak becus. Kan tinggal ganti, tinggal pecat dengan operator lain. Lah ini dari zaman Prabu Angling Dharma, LIB ya gitu-gitu mulu. Ya gimana nggak gitu-gitu mulu? Wong LIB-nya punya klub, ya suka-suka klub lah ngaturnya. Coba nih ya kalau operator liganya itu dari luar, dari swasta luar gitu kan, dari luar negeri lah gitu kan. Klub Indonesia ini yang ikutan cuma bayar iuran, kan enak bagi hasilnya. Nggak ada tim yang dapat lebih gede duitnya, lebih kecil duitnya, semuanya dibagi rata. Contoh deh, Liga Singapura yang pakai operator luar, aman sentosa, nggak pernah kedengeran ada tunggakan gaji, padahal pemain asing di Liga Singapura sakarepe. Tapi yang mau gimana lagi, liga di Indonesia itu cuma dijadikan bisnis yang manis untuk komdis. Lanjut ya, Bayangkara FC resmi pindah lagi ke Lampung dan berganti nama lagi nih jadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Aduh, by the way, udah berapa kali ya ini tim tuh ganti nama?
Tim ini tuh asal mulanya berasal dari tim yang bernama Persikubar Kutai Barat. Itu berada di Liga 3, tapi diambil alih nih oleh salah seorang petinggi Persebaya waktu itu. Maka jadilah namanya Persebaya DU alias dualisme Persebaya dengan Persebaya DU. Lalu berubah nama tuh dari Persebaya DU menjadi Bonek FC. Lalu juga berubah nama lagi nih jadi Surabaya United, dan kemudian diambil alih oleh Pak Pol nih, dari Surabaya United pindah lagi nih dengan nama Bayangkara FC. Itu pun belum kelar. Bayangkara FC pindah ke Solo, ganti nama jadi Bayangkara Solo FC. Ganti lagi, pindah lagi, pulang ke Jakarta, ganti lagi dengan Bayangkara Presisi FC. Dan sekarang pindah ke Lampung, ganti nama lagi Bayangkara Presisi Lampung FC. Ya udahlah, sah-sah mereka, sakarepe mereka, suka-suka mereka lah ya. Namanya juga Pak Pol, kan polisi itu ada di seluruh Indonesia, jadi ya wajar lah pindah-pindah ya. Kan yang penting nangkring di Liga 1. Masalah nama mah gampang itu mah. Daripada ada nih tim Liga 1 yang aneh banget buat kami nih. Julukannya sih Macan Kemayoran ya, tapi kok latihannya di Depok, markasnya di Jakarta, mainnya di Bali, di Solo, di Bogor, Depok, Bekasi. Lah ini Macan Kemayoran apa Macan Keluyuran? Ups, tapi jangan itulah ya. Gitu-gitu juga ini tim tersukses Liga Konoha loh, 11 bintang anjay. Iya sih 11 bintang. 11 bintangnya ini tuh cuma sayang banget dimasukin ke kresek, didaftarin ke FIFA. Kreseknya bolong, tersisa cuma 1. Wadidaw, ini sialan banget nih, kresek cuma nyisain 1 bintang. Dari Persebaya, Paul Muster kabarnya akan jadi nih balik ke Bayangkara musim depan. Dan tahukah kalian, ada isu musim depan Persebaya akan dilatih oleh Alfredo Vera. Vera itu dianggap sukses di Persebaya sebab mampu hadirkan juara Liga 2 sekaligus membawa Persebaya ini promosi ke Liga 1 2018 silam. Bahkan ketika saat ini Alfredo Vera melatih Madura United, progres Madura United cukup bagus di tangan Alfredo Vera. Nah, Alfredo Vera sendiri mengaku nggak menampik nih kalau masih ingin ya melatih Persebaya. Tapi memang sampai saat ini belum ada tawaran dari pihak manajemen Persebaya untuk Alfredo Vera. Nah, piejol, setuju pora Alfredo Vera bali ning Persebaya. Dari Persis Solo, 2 pemain muda Persis Solo yakni Brave Fatari dan juga Ripal Wahyudi ini jadi rebutan beberapa klub Liga 1. Untuk Brave Fatari ada 2 tim biru Liga 1 yang udah ajukan tawaran yakni Persib dan PSM Jogja. Sementara Ripal Wahyudi malah ditawar 4 tim Liga 1. Ada Borneo FC, ada Barito Putra, Bayangkara, dan Persib Bandung. Nah, silakan tebak aja dulu ya akan berlabuh kemana nih 2 bocah nih. Brave Fatari ini anak Papua lo ya, sementara Ripal Wahyudi ini Asgar alias asli Garut. Kalau dua-duanya ke Persib, apakah akan berkembang apa malah melempem di Persib? Sebab ya kita tahu lah Persib itu jarang banget pemain Papua yang sukses di Persib lo ya. Sementara kalau orang Garut ya ini 50-50 sih. Ada yang sukses di Persib, ada yang nggak sukses di Persib juga. Contoh pemain-pemain Asgar alias asli Garut yang mungkin sukses di Persib nggak terlalu banyak sih. Di antaranya mungkin siapa ya? Seingat kami itu ada Adeng Hudaya. Adeng Hudaya Garut ya. Coba deh koreksi lagi. Adeng Hudaya, Ade Heri, Uut Kuswendi kalau nggak salah. Nyang Herdiana juga Garut kayaknya. Dan tentu saja mungkin Jenal Arif kali ya. Itu mungkin beberapa atau segelintir pemain asal Garut yang sukses di Persib. Kalau yang kurang sukses di Persib mungkin kita sama-sama tahu lah. Fitrul Dwi Rustapa tuh yang terbaru Garut tuh dia kayaknya tuh bener sih Garut ya. Terus juga Agil Munawar sampai dibuang kemana nih sekarang nih? Persik Kediri ya. Dan ada siapa lagi? Yang di Sofyan adanya Jenal Arif juga nggak sukses tuh di Persib. Dan Aang Suparman juga nggak sukses tuh di Persib. Aang Suparman Garut juga ya. Coba deh cek lagi. Nah, kan jadi pertanyaan, apakah jika Ripal Wahyudi yang asal Garut ke Persib ini akan ngikutin yang sukses atau yang kurang sukses nih? Ini pasti nih bocil-bocil Persib zaman now nih. Ini mungkin pada bingung nih sama nama-nama yang Mimin sebutin tadi.
Udah ketahuan tuwir ya Mimin ya. Ada sampai apal banget tuh pemain Persib. Nah, bicara soal Persib, ada satu pemain asing yang kabarnya terbaru nih ya, dirumorkan atau dikaitkan dengan Persib. Tapi yang ini posisinya kiper. Dia adalah Marin Ljubic. Kenapa si Ljubic ini tuh dikaitkan dengan Persib? Sebab si Marin Ljubic ini asal Kroasia. Berusia 27 tahun, bertinggi tubuh 188 cm. Yang saat ini main di Liga Bahrain. Nah, si Marin Ljubic ini kabarnya digadang-gadang akan jadi calon penggantinya Kevin Mendoza di Persib. Benar nggak? Ntar dulu. Sebab selain Persib, ada Bali United, Arema, Persija, dan Bayangkara FC yang juga kabarnya menawar pada si Marin ini. Jadi ya, ditunggu saja ya. Siapa yang akan mendapatkan si Marin Ljubic ini? Sebab selain Marin Ljubic ada nama satu lagi yang katanya akan dibawa oleh Boyan Hodak dari Malaysia. Dia adalah Park Tae-soo. Usianya udah tua sih, 35 tahun. Jadi ya nikmatin aja lah rumornya. Namanya juga rumor. Siapapun boleh dirumorkan ke klub manapun ya. Nikmatin aja bosku.